Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'dah. Para pendengar setia, pecinta Majelis Al-Muhibban yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di saat ini setelah sekian lama kita tidak berjumpa, kita ditakdirkan kembali berjumpa tentu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wassalamu mudah-mudahan senantiasa terhaturkan keharibaan baginda besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan syafaat beliau diberikan kepada kita semua fi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahmatullahi alaikum. Dalam kesempatan kali ini kami ingin mengulas secara lebih mendalam yang bisa kami sampaikan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya ketika kita dikenai musibah, ketika kita terkena musibah, maka berkatalah, inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jika kita kaji ayat Allah tersebut secara lebih mendalam dan mendetail, tentu ini adalah sang bagi kehidupan kita selama ada di dunia. Kenapa? Karena dengan konsep inilah sebenarnya Allah sudah menuntun kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang sabar, menjadikan kita sebagai orang yang taat, menjadikan kita sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak? Karena demikian, ma'asyiral muslimin, dalam lafaz inna lillahi, dalam lafaz inna lillahi, kita ini milik Allah, kita ini loh milik Allah, yang artinya apa? Kita dan semua yang kita miliki, baik itu harta, tahta, jabatan, wanita, anak, dan lain sebagainya, bahkan apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita, itu semua adalah milik Allah. Yang artinya, ma'asyiral muslimin, ketika kita memasrahkan harapan kita sepenuhnya kepada Allah, maka disinilah konsep kesabaran akan tertanam. Betul, konsep kesabaran akan tertanam. Mengapa tidak? Karena bisa saya katakan, harapan itu adalah sumber dari kekecewaan, dan kekecewaan adalah sumber dari kemarahan atau ketidaksabaran kita. Misalkan saya contohkan seperti ini. Saya taruhlah ada seseorang yang bertani, mencoba menanam cabai karena berharap mendapatkan pemasukan yang lebih, bahkan memiliki harapan yang sangat tinggi, sampai-sampai kalau katanya orang kan, bercita-citalah engkau setinggi langit, setidaknya ketika engkau jatuh mencandreng matur maka ki nyang sana, yang artinya ya seandainya kalau masih jatuh ya masih nyangkut katanya. Jadi akhirnya orang tersebut memiliki cita-cita apa? Ya kalau saya nanam cabai mudah-mudahan lah nanti pas laku mahal setidaknya 100.000 1 kilo kan. Pernah kan cabai sampai mencapai harga itu 100.000 1 kilo.
Itu harapan tertingginya. Dibayangkan oleh dia, seandainya saya dapat uang 100.000 1 kilo, yang saya tanam adalah lahan 1 hektar. Subhanallah, tentu akan banyak ketika kita hitung dengan akal. Tapi sekali lagi saya bilang, ketika dihitung oleh akal, akal tidak bisa menjangkau apa yang ada di dalam hati. Kemudian cita-cita tertingginya seperti itu, di bawahnya turun lagi sedikit. Karena katanya tadi nyangkut, mengharapkan nyangkutnya. Nah, di nyangkutnya ini dia berpikir setidaknya lah kalau tidak laku 100, laku 50. Wow. Kenapa saya bilang wow? Standar bawahnya masih tinggi. Emang kenapa kalau standar bawahnya tinggi? Masyarul muslimin,